Iya, iya, iya. Jadi orang bodoh juga Arab Iya, ya. iya. Akhirnya bodoh dan jahil itu kan awal ketika dia tidak mau meledak tadi gitu. Aduh Pak Wayan, ini agak aneh sih ya ngelewatnya gitu, Iya, tapi iya. nggak tahu kenapa pengen bawanya ke sini. Pak maaf banget ya, Iya, iya, mungkin ini agak sedikit men-trigger gitu. Dengar-dengar ledakan tuh maaf banget ya, saya jadi ingat Pak Wayan cerita ledakan bom Bali sih Pak Wayan. Kemarin. Yang bom Bali Pak Wayan pernah cerita. Kemarin. Iya. Kemarin 12 Oktober. Hah? Sabtu Kelabu 12 Oktober 2022. 2002. Itu kan kemarin itu kan. Oh iya iya iya. Kemarin 12 Oktober, Sabtu kemarin. Iya benar. Sabtu lagi. Ini tanggal ini persis sama dengan 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Iya 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 iya. Sabtu Kelabu, saya ingat sekali karena saya nulis buku cerita. Judulnya di dalam itu saya bilang Sakedula Sok. Sakedula Sok apa? Sabtu Kelabu 12 Oktober. Pas berarti ya. Nggak tahu nih dia. Ya, karena hari ini ledakan itu kita jadikan ledakan pencerahan. Oke. Cuman ini Pak Wayan, maaf ya, ini saya cuman mau bertanya sebagai pencari gitu. Ya, ya, ya. Kita tahu maaf ya, karena ini faktanya bahwa pada saat itu menyinggung bahwa itu sebagai aksi terorisme. Oh ya, ya, ya. Di mana terorisme itu sangat kental dengan Islam Pak Wayan. Ya, ya. Meskipun ya Islam bukan terorisme. Oh ya, ya, ya. Dalam sudut pandang Pak Wayan ketika itu terjadi kan pasti nih orang Islam nih, terorisme nih, menghancurkan nih gitu. Apa sih pandangan Pak Wayan terhadap terorisme itu ketika Pak Wayan benar-benar ngikutin kejadiannya, Pak Wayan benar-benar ngangkut-ngangkut orang yang terkena itu dan lain-lain. Ada nggak sih Pak Wayan ngelihat bahwa ya ampun nih orang Islam kok gini banget secara identitas ya, atau ajaran Islam tuh kok begini sih, kan itu juga sesuatu hal yang sangat dalam tanda petik kan juga tidak mengindahkan humanity gitu atau kemanusiaan gitu. Nah, ada nggak ledakan-ledakan di dalam Pak Wayan terhadap dualitas agama ini yang Islam itu teroris banget, dan gimana Pak Wayan bisa melampauinya gitu? Jujur Kang Abu, waktu terjadi ledakan itu kita di Bali tidak pernah muncul reaksi bahwa ini nih orang Islam. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bahkan justru yang paling cepat bergerak itu sahabat-sahabat kita yang orang Bali menyebutnya nyama Islam, saudara Muslim yang bergabung dalam Fardu Kifayah. Mereka berangkat ngangkut-ngangkut mayat. Di situ nggak ada agama Kang Abu. Jangankan di alam kematian, menghadapi kematian aja nggak ada agama di Bali. Mau kita nggak nanya ini orang mati agamanya apa, yang nolong kamu agama apa, nggak ada itu. Only humanity Kang Abu. Keren. Ya. Humanity nggak ada. Dan ketika saya yang di bom kedua itu ngangkat mayat itu, yang saya bikin nangis tuh bukan ini siapa ini teroris, nggak. Saya pribadi nggak ngomong gitu Kang Abu. Saya cuma bilang, Tuhan, kenapa harus mati di restoran hanya untuk membuat kami berpaling kepadamu? Itu aja. Nggak menyebut itu teroris, nggak menyebut ini. Tuhan, kenapa harus pakai cerita gini hanya untuk membuat kami berpaling pada kedamaian? Kenapa harus? Ya kalau let's say kalau itu agama, kenapa harus dilakukan oleh orang beragama hanya supaya kamu membuat kami ingat bahwa apa? Agama nggak mengajarkan itu. Itu aja. Islam, let's say Islam. Apa yang dikatakan di Islam? Rahmatalil alamin. Nggak ada tuh ajaran kayak gitu yang saya tahu gitu. Betul. Di Jawa, Mamayu Hayuning Bawono. Nggak ada. Tapi sakit itu membuat kita rindu kesehatan dan kesembuhan kamu. Kekerasan membuat kita rindu kepada kelembutan. Kalaupun ada orang Islam, bukan orang Islam, karena orang Islam nggak begitu. Orang yang salah dalam memaknai ajarannya, itu hanya cara semesta untuk mengingatkan, nggak gitu kan? Bukan begitu kan? Oke. Bukan begitu. Ayo rindulah kamu kepada ajaranku yang penuh cinta kasih. Bukan itu. Masa Tuhan menciptakan ajaran yang menciptakan penderitaan? Nggak ada itu. Oke. Tuhan itu mengajarkan
agama untuk membuat orang keluar dari penderitaannya, bukan untuk menciptakan penderitaan-penderitaan baru, Kang Abu. Nggak ada itu, nggak ada. Di semua agama itu yang ada tuh begitu. Ya. Tapi Kang Abu, gitu. Beberapa orang dikirim untuk mengingatkan kita, hati-hati lu di jalan ini. Ini ada sopir banyak, yang satunya nggak hati-hati sehingga malah menjerumus beberapa orang ke jurang. Apakah kemudian yang lain menyalahkan? Enggak. Mungkin kita layak berterima kasih, bukan untuk kehancuran yang dia sebabkan, tapi untuk mengingatkan itu jalan yang bukan seharusnya. Yes. Itu aja. Ya. Oke, Pak. Ajaran agama itu jalan lurus, bukan jalan yang miring-miring. Kalau sudah miring, ya, bahkan di setiap jalan itu dikasih marka tengah, marka pinggir kiri, marka pinggir kanan. Jangan ekstrim. Ya. Tahu batasannya, Tahu Pak. batasannya. Lewat batas berbahaya, Kang. Ya. Gitu. Tapi ya orang-orang seperti itu kadang kan ledakan itu mengingatkan kita. Don't be like this. Betul. Ya. Tapi itu kalimat yang jelek banget bahwa agama adalah melepaskan dari penderitaannya, Pak Wayan. Ajarannya begitu. Ajarannya begitu. Mana mungkin agama justru malah mengajak penderitaan gitu ya. Saya tanya Kang Abu, kira-kira butuh nggak seorang nabi diutus untuk mengajarin orang berperang? Butuh nggak? Untuk berperang gitu. Untuk berperang. Sekarang ini kan banyak peperangan, perang Rusia, Ukraina, Israel dengan Lebanon. Iya. Dikirim nabi nggak untuk mengajarkan mereka perang? Enggak. Betul. Tapi nabi dikirim untuk apa sih? Perdamaian. Betul. Memperbaiki akhlak. Iya, bukan untuk menciptakan itu. Untuk menciptakan kekerasan. Karena apa? Untuk menciptakan kekerasan itu nggak butuh diajarin sama Tuhan. Fight or flight itu nggak butuh diajarin. Kita tahu sendiri. Berkelahi nggak latihan silat, nggak latihan bela diri. Kita tahu cara berkelahi. Kita tahu cara bunuh-membunuh. Iya. Nggak usah diajarin karena kita makhluk hewani. Justru agar tidak bergerak dalam dorongan hewani itulah diturunkan roh-roh suci. Masa roh suci diturunkan untuk membuat kita ternoda? Aneh. Tuh, Pak. Nggak ada itu. Iya. Guru hadir untuk membawa kegelapan? Enggak lah. Namanya juga guru. Menghilangkan kegelapan dari gelap menuju terang. Kalau guru hadir membawa gelap, itu nggak usah diturunkan. Repot banget Tuhan nurunin guru untuk membuat kegelapan, nggak usah. Mereka gelap sendiri gitu. Guru suci apalagi. Guru suci mengantarkan orang yang ternoda kembali pada kesuciannya. Oke. Ya nggak? Wah, ini dalam sih Pak Wayan. Makasih banget itu kalimat-kalimat bahwa masyarakat Bali tidak pernah membenci Islam, agama dengan terorisme ini, karena yang dilihat adalah yaitu tadi bahwa bukan masalah identitasnya gitu ya Pak Wayan. Saya potong Kang Abu. Kang Abu, ketika terjadi bom Bali pertama itu, saya waktu itu lagi bertugas, cerita boleh ya? Iya. Saya lagi bertugas di Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD dengan pimpinan saya waktu itu namanya Pak Nyoman Bagiana Karang. Sekarang sudah menjadi pendeta beliau. Saya sekretarisnya. Apa yang saya lakukan waktu itu? Ini kita jadikan momentum untuk menyebarkan perdamaian. Saya bikin puisi, saya bikin ajakan perdamaian. Saya datangkan guru gede Prama. Saya undang para pengamat, saya undang. Ya. Dan kemudian dari LPM saya ngadakan di Ground Zero. Kemudian orang-orang pariwisata bergerak juga mengumpulkan banyak kelompok-kelompok pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata. Untuk apa? Untuk bukan alih-alih kita mengutuk kehancuran. Kita bicara tentang apa? Celebration of life. Kita merayakan kehidupan. Daripada kita mengutuk kematian, kita rayakan kehidupan. Ya. Saya terus selama beberapa tahun itu Kang Abu. Pernah ketika sudah berganti pimpinan LKMD menjadi LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Itu sekarang beliau jadi Bendesa Adat Kuta Pak Alip. Saya bikin ini disebarkan dengan helikopter. Pesan-pesan perdamaian itu Kang. Jadi hanya di sini saya mau bersama teman-teman itu ingin menunjukkan apa? Kekerasan tidak harus diladeni dengan kekerasan.
Ya. Yang kita pentingkan adalah pesan perdamaian kepada mereka yang membutuhkan perdamaian. Kan semua orang nggak membutuhkan kekerasan. Let's say, berapa orang sih yang tertangkap sebagai terorisme? Berapa orang Kang Abu? Mungkin belasan kali ya, atau kurang puluhan. dari 5, bahkan kurang dari 5. Yang terbunuh banyak, tapi yang menyesali pembunuhan itu banyak. Lalu apakah 5 orang yang melakukan kekerasan itu kita harus berikan mereka ketenaran dengan mengutuk kekerasannya berkali-kali? Sementara yang butuh perdamaian adalah orang-orang yang terluka, yang menjadi korban, yang merindukan pentingnya perdamaian. Kan itu yang kita beri makan dengan pesan-pesan perdamaian. Kan itu. Makanya lagu-lagu yang kami putar waktu itu apa? Pilihannya apa? Heal the world, make it better thing, gitu-gitu. Yang beberapa saat Pak Mangku Pastike waktu itu jadi Kapolda, setelah itu jadi gubernur kan, memilih lagu Bangkit, lagu kebangkitan, apa namanya, Bangkit versi bahasa Inggris saya lupa namanya, Wake Up atau apa saya lupa namanya. Intinya apa? Kita tidak mengutuk, kita tidak mengizinkan diri kita tenggelam kepada kemarahan, kejadian buruk. Karena apa? Life must go on. Kalau hidup harus akan bertumbuh gitu. Apakah kemudian pohon yang tadinya runtuh masih tersisa sedikit itu, sekalian aja kita tuangin bensin, atau sebaiknya kita tuangin air? Kan bagusnya air kita tuangin. Biar tumbuh lagi. Biar tumbuh gitu. Jadi ya, orang melakukan kekerasan untuk membuat kita mengerti betapa berharganya kedamaian itu. Nah, ketika orang rindu pada kedamaian, kan kerinduan mereka yang kita isi dengan pesan-pesan perdamaian. Wah, dalam Pak Wayan. Makasih Pak Wayan. Itu tahun 2002 Kang Abu. Iya, maksudnya dahsyat gitu ya, bahwa tidak terjadi ya konflik, misalnya jadi benci Islam, tidak Islamofobia gitu ya, tetapi justru malah ya udah, itu jadi momentum untuk meluaskan yang namanya perdamaian gitu ya. Cuman saya jadi ada pertanyaan gini Pak Wayan. Kenapa ya seseorang bisa sefanatik itu, fanatisme, sehingga ya entah mungkin ya kalau kita jadi orangnya kita nggak pernah tahu juga ya Pak Wayan, tapi dia benar-benar memegang bahwa kalau saya melakukan ini yang benar, apalagi diiming-imingi dengan jalannya Tuhan, apalagi nanti diiming-imingi dengan hadiah surga dan seterusnya, dan itu terjadi pada belief system pada seorang yang fanatik. Apa sih yang terjadi pada seseorang yang fanatik sebetulnya Pak Wayan? Ya, ketika dia sudah fanatik, maka dia sudah kafir, menutup diri terhadap ajaran-ajaran baru, pemahaman baru, kan dia sudah mentok di situ Kang Abu. Gitu. Tertutup aja. Tertutup aja, sudah tertutup kan nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Mau dikasih apapun nggak mempan kan gitu. Kalau tangki bensin sudah tertutup, nggak bisa dimasukin yang baru, udah penuh pula kan. Ya, tapi gini Kang Abu, kalaupun botol itu sudah terisi penuh oleh kopi misalnya, bisa nggak dibersihkan? Bisa nggak dimasukkan air bening terus menerus sehingga dia kopinya hilang menjadi air bening? Bisa, kan syaratnya terbuka. Kalau sudah tertutup, nggak bisa dikasih apa-apa lagi udah. Ini dikasih air yang meluap keluar, nggak bisa masuk kan. Sudah yakin, tutup, setelah yakin tutup gitu. Apalagi ditambah dengan fans gitu. Saya sudah fans nih, fans mati, fan antik, fanatik gitu. Udah fans mati berat, aja ya. Fans berat benar-benar. Simpul mati kan susah ngurainya. Betul. Ya, kalau benang kusut tuh masih bisa diurai Kang Abu. Benang kusut masih bisa. Tapi kalau simpul mati, simpul mati udah ketutup banget, udah mati, gimana menghidupkan lagi gitu? Gimana menghidupkan cahaya ilahi dalam dirinya? Gak bisa. Wah, susah. Oke, Pak Wayan, ini menarik sekali. Nah, sekarang balik lagi gitu ke ledakan tadi gitu Pak Wayan. Gimana caranya kita ini selalu mengedepankan perdamaian gitu ya. Welas asih, cinta kasih gitu. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya berbeda gitu. Kita punya luar biasa. Nah, saya ingin mengaitkan kepada proses-proses ajaran-ajaran yang leluhur gitu Pak Wayan. Ya. Kan sebetulnya kalau kita ngelihat ya,
ajaran yang baru-baru datang ini kan baru datang dari luar lagi gitu Pak Wayan. Sementara nilai-nilai luhur, mungkin Pak Wayan juga pernah komen di saya waktu baca buku Kapitayan Pak Wayan. Oh iya. Pak Wayan pernah komen dan ini budaya leluhur dan itu luar biasa gitu. Nah, lupanya terhadap budaya leluhur yang ngebuat jadi yang baru datang, menutupi keaslian kita. Ya. Ini gimana ya Pak Wayan agar ya kalau boleh pakai bahasa kan sebetulnya budaya baiknya, bukan baik sih, budaya yang esensinya udah ada. Terus seakan-akan kayak dicap di luar, balik lagi padahal ini dari dulu udah ada gitu Pak Wayan. Ini kan menarik ya. Jadi seakan-akan datang yang baru, oh ini baru. Lah, ini dari zaman nenek moyang kita juga leluhur kita udah ada gitu. Nah, gimana sih kalau kita pakai waking call gitu ya untuk memanggil ulang bahwa itu semua udah ada di ajaran kita supaya kita juga nggak terlalu berantem sama yang baru-baru ini gitu Pak Wayan. Gimana? Ada seorang ibu Kang Abu. Ibu itu punya putra. Tentu ibu itu mencintai putranya melebihi apapun gitu. Cinta ibu sepanjang zaman gitu kan. Tapi dari kecil lah ibunya menjaga kehidupannya dan seterusnya. Jadi ibu itu memberikan segala sesuatu dalam dirinya. Makanya disebut anak itu buah hati kan. Sampai kemudian si anak remaja. Ketika si anak remaja dan dia menemukan cinta di luar pasangan hidup, ada cewek misalnya. Kira-kira dia lebih mencintai ibunya apa pacarnya gitu. Pokoknya ini bisa jadi anak yang baru ketemu si cowoknya 1 bulan sama orang tua yang udah selama itu tahun, dia lebih percaya sama yang 1 bulan nih. Persis. Iya. Tapi kapan dia disakiti oleh pacarnya itu, kemana dia mengadukan? Iya. Dan begitulah ajaran Ibu Pertiwi. Oke. Biarin aja pacaran dulu lah. Gitu. Wah, keren sih. Ntar ngadunya ujungnya ke situ lagi. Ngadunya pulang gitu. Sama ibunya gitu. Oke, keren. Gak apa-apa. Wah, keren Pak Wayan. Mau kemana lagi ya ujungnya ya? Orang kita nanti pulang ke pelukan ibu kan. Dikuburnya juga di sini. Ada yang dikubur di luar nggak? Ada nggak berharap, oh saya mau pergi sembahyang ke tanah leluhur, tanah di mana agama saya dilahirkan gitu. Untuk apa? Untuk mati di situ. Ada nggak? Berharap nggak bisa pulang? Ya. Pasti Balik berharap ke sini. bisa pulang. Supaya apa? Supaya nanti dikuburkan dalam kondisi suci, dikuburkan suci di tanah ibu saya. Di tanah ibu. Bukan di tanah orang lain, sebisa mungkin kan? Betul. Nah, jadi artinya pada dasarnya kita akan kembali juga gitu. Pingin kembali gitu. Jadi let's say oke. Yang namanya lagi pacaran, hidup berdua gitu. Tak ada yang benar, tak ada yang kecuali aku sama pacarku ini gitu. Benar. Yang lain salah. Yang lain salah gitu. Kan waktu itu kita pernah bahas juga kalau orang lagi jatuh cinta kan lagi di hijack sama hormon ya Pak Wayan. Orang jatuh cinta kan jadi bego semua ya Pak Wayan. Makanya cinta buta. Cinta buta ya. Rasanya menjadi fanatik, rasionya hilang. Dikasih rasio sedikit nggak mau. Kenapa? Karena apa? Cinta tuh nggak mau dilogikakan. Kalau dilogikakan jadi mikir kan. Masa sih aku cocok sama dia, bisa nggak dia menghidup aku? Nanti kapan cintanya meredup, baru logikanya main. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama deh sama orang ini. Walaupun aku cinta tapi aku nggak dinafkahi, baru cerai mereka. Makanya baru pacaran juga disuruh logika, nggak mau mereka. Belum waktunya. Mumpung lagi jatuh cinta. Tai kucing pun rasa coklat. Ya nak kamu. Nanti kapan cintanya, fanatisme sudah hilang, bahkan coklat rasa tai kucingnya. Bener. Bahkan coklat rasa. Karena udah awake ya Pak Wayan. Oh, dia baru kan. Baru tunggu aja gitu. Syukur-syukur kita sudah tahu coklat itu tai kucing itu rasa coklat. Betul sih Pak Wayan. Wah keren Pak Wayan, ini analogi yang keren untuk ya udah orang dia lagi sama pacarnya ya. Lagi pacaran gitu. Pacarku pingin aku pakai baju gini gitu. Diikutin. Meskipun nggak make sense ya. Kamu tampak ganteng loh pakai baju gini. Oke. Kan kenapa gitu? Pacarku bilang aku keren pakai baju gini gitu. Ya. Kayak saya, ya udah pakai gini aja. Gini. Ya. Wah, keren sih. Oh, cukur rambutnya harus begini gitu. Iya. Kamu cambangmu bagus loh. Ya udah pakai cambang gitu. Iya. Karena kamu seperti Marlboro Man gitu, Marlboro Man. Ya oke, kita pakai gitu. Tapi kapan kita putus sama dia, baru kita sadar ternyata aku jadi kutuan sama dia. Aku jadi sumuk pakai baju gini gitu.
ketika kita putus pacaran gitu. Iya benar Pak Wayan. Kamu pernah nggak ngalami itu? Iya. Pernah ngalami itu? Oh, Iya. Pakai jas, oh kamu cocok pakai jas. Iya, kemana-mana kayak tampil religius banget gitu. Sama kayak saya dulu begitu jadi dokter. Saya pacaran dengan dokter. Artinya pacaran dengan diri saya sebagai dokter. Iya, iya. Oh, pakai jas lah enak kemana-mana gagah gitu. Dulunya biasa pakai baju kaos nyangkul gitu. Sekarang harus pakai jas. Kayaknya gagah pakai jas dokter gitu. Jadi pacaran pakai jas dokter dengan dokternya. Setelah saya sudah nggak lagi fokus menjadi dokter itu, saya ketawa pada diri saya. Ngapain dulu saya bangga banget jadi pakai pakaian jas dokter ya gitu. Gini-gini juga. Makanya saya baru sadar dokter-dokter senior itu nggak pakai jas seringkali. Mereka pakaian santai aja gitu. Mau datang ke kamar operasi santai aja ganti di sana. Kalau kita dulu di luar biar bila perlu jas dokter digantung di mobil. Supaya kelihatan. Oh dokter ya gitu. Tapi Pak Wayan ini relate ya sama orang kalau baru belajar sedikit udah kayak tahu paling banyak aja Pak Wayan. Ya. Kebayang nggak ada orang baca satu kitab dia bisa menyesatkan orang yang udah baca 1000 kitab salah. Itu lucu banget ya. Ada salah satu guru saya tuh digituin gitu. Dasar ini nggak bener lah Pak. Buset. Ini yang udah ribuan kitab sama yang dia baru tahu satu kitab disesatkan, dikafirkan. Itu tuh nature apa sih, gimana sih Pak Wayan? Iya. Ya. Memang apa ya namanya kan. Ya dia baru blowing kan. Jadi kan kadang-kadang waktu kita kecil tuh main petasan, wah, suara si kecil gitu aja kita bangga, wah, gitu. Iya. Orang di luar negeri sudah main ledakan rudal gitu, kita sudah sini, wah, gitu. Ya itu memang karena kesunyian yang lama itu akan terasa heboh ketika ada ledakan kecil, kesunyian yang lama, betul. Ketidaktahuan yang lama, tahu sedikit sudah hebohnya luar biasa. Gitu. Makanya kebanyakan kita itu seperti ayam, Kang, bertelur satu ributnya luar biasa, gitu. Tapi kapan kita menjadi orang bijaksana? Kita seperti penyu, telurnya ribuan, diam-diam aja dia gitu. Dikubur lagi telurnya, kubur telurnya, dia diam-diam aja. Kalau ayam mah bekotek rame-rame, ditengokin satu. Oke. Nah, ini agak subjektif ke Pak Wayan ya sebagai seorang. Saya pokoknya menganggap Pak Wayan sebagai guru gitu ya, bahwa aliran-aliran Pak Wayan tuh dahsyat gitu. Nah, bagaimana Pak Wayan tidak berhenti bisa dialirkan? Kan berarti Pak Wayan juga selalu meledakan diri dong dalam tanda petik, betul nggak? Selalu mind blowing kan, selalu. Pokoknya intinya ada satu ledakan-ledakan yang Pak Wayan juga tidak berhenti untuk meledakkan. Gimana caranya Pak Wayan untuk meledakkan diri itu gitu? Ya, tahu diri bahwa nggak tahu. Tahu diri bahwa nggak tahu. Tahu diri nggak tahu, kan itu yang berat. Bahwa ketika saya tahu diri saya nggak tahu kan, yang saya pikir everyday saya harus mendapatkan asupan tertentu gitu. Karena ya setiap hari saya melewati malam, maka setiap hari saya butuh pagi. Setiap hari saya ketemu ketidaktahuan, maka setiap hari saya membutuhkan ketahuan gitu. Pengetahuan gitu. Jadi kalau kita sudah merasa penuh, ya itu tadi Kang Bu. Ya, cara paling sederhananya kayak gini Kang Bu. Anggap saya pernah baca buku, 100 buku. Tengok ke toko buku, ada ribuan buku yang saya nggak pernah baca. Dan 100 buku yang sudah saya pernah baca, saya nggak hafal dan saya nggak ingat isinya. Apalagi yang belum saya baca. Dan ketika saya merasa sudah tahu seluruh buku hanya dengan itu. Benar Pak. Tahu apa sih ya Pak ya sebenarnya? Benar sih. Saya pernah baca buku, ada buku bagus ini. Dia seorang pemain tenis. Dia merasa dirinya sudah paling ahli di main tenis. Segala hal saya tahu tentang tenis. Oke, gitu. Kamu tahu pukulan, tahu ini. Semua hal kamu tahu, ukuran lapangan tahu gitu. Ditanyalah dia, berapa sih lubang-lubang net tenismu itu? Bengong. Yang tiap hari dia ngelihat ya, dia tiap hari dia pakai net raket aja. Berapa sih lubang raket ini? Nggak hafal dia. Oke. Benar. Dia nggak tahu. Benar Pak Wayan. Kita nggak. Oke ya Kang Abu mau tanya nih Kang Abu. Kang Abu rajin cukur ya? Berapa jumlah rambutnya Kang? So-soan kenal diri ya Pak Wayan. Jumlah rambut aja nggak tahu ya. Benar sih Pak Wayan. Nggak usah rambut yang banyak nih. Jumlah kumis saja nggak tahu. Benar sih Pak Wayan. Jadi kita merasa diri kita, aku sudah tahu diriku. Gitu. Aku sudah mengenal diriku Allah. Gitu.
Luar biasa. Saya jadi ingat satu statement Nabi Muhammad tuh sampai bilang gini, gak akan ada orang masuk surga kalau dia membawa satu atom sombong, Pak Wayan. Atom loh. Satu zarah sombong nggak akan. Ya maksudnya saya jadi relate banget bahwa iya ya gitu, bahwa ya seakan-akan, maaf ya Pak Wayan, ketika orang belajar ya let's say misalnya religius lah, agama gitu, serba tahu ayat, banyak tahu, yang akhirnya pengetahuan ayat itu justru malah jadi ketunjuk terus keluar bahwa kamu salah, kamu salah, kamu salah. Itu kan jadi nggak relevan gitu Pak. Iya. Karena ayat itu kan dipakai untuk menghayati. Kalau ayat nggak dihayati, hayat itu kan hidup. Ayat itu, saya anggap apa yang Kang Bu cerita tentang ayat. Ayat itu kan ketika kita baca dia tulisan. Betul. Tulisan itu kan aksara. Aksara itu kan akesara. Tidak termusnahkan. Yang tidak termusnahkan itu kan energi. Sehingga kata-kata itu energi, huruf itu energi, kalimat itu energi, dan ketika kalimat dibentuk sedemikian rupa menjadi ajaran dan menjadi ayat, dia menjadi energi. Kalau energi tidak dipergunakan untuk hidup, untuk dihayati, sebagai ilmu hayat, ilmu hidup gitu, berarti dia ilmu mati dong. Benar banget. Kalau ilmu mati ya sudah, kubur aja sudah. Benar. Kubur aja, kafir aja sudah. Benar. Jadi kalau orang mau jangan kafir, jangan kubur, artinya apa? Jangan mati, hidupin, hayatin dengan pengalaman. Itulah ayat. Kalau nggak dihayati, nggak ada gunanya ayat gitu. Hafal dengan ayat-ayat, jadi sloka-sloka gitu. Tapi, saya hafal loh dengan map. Kalau hafal dengan map nggak pernah kemana-mana, ngapain juga? Hafal peta, tapi nggak pernah mengunjungi ya? Nggak pernah. Oke Pak Wayan. Apa nikmatnya coba? Nggak ngalami langsung gitu. Tapi Pak, jadi nyambung ke pembahasan kita pagi tadi ya. tentang apa namanya, bahwa terdapat banyak kulit-kulit dalam sebuah ayat Pak Wayan. Kan pertanyaannya sederhana, kenapa sih di kitab suci itu banyak perumpamaan? Kalau kata orang Sunda tuh siloka gitu ya. Siloka itu kan umpama-umpama yang kita masuk ke dalam. Kenapa sih nggak bilang kalau udah beres, clear gitu? Jadi supaya nggak ada tafsir, perdebatan, perbedaan sudut pandang. Kan gini Pak Wayan, maaf banget ya. Sekarang ada 10 ulama baca satu kitab. Bisa jadi ada 10 pendapat. Kita bingung dong, ini ulama, ini ulama, ini ulama, semua anggap ini pendeta atau apapun lah ya. Kenapa sih Tuhan tuh nggak bikin satu aja udah jelas, clear, ini buat semuanya beres? Kenapa Pak Wayan? Ya, karena saya dulu pernah ketemu pertanyaan yang sama Kang Abu. Ngapain sih buah itu harus pakai kulit? Tiba-tiba pas ngeliat buah mangga, saya ditunjukin, dibelokin mata saya ke buah mangga itu. Di situ saya diam dalam perenungan, seperti dikasih tahu. Bayangkan kalau mangga itu nggak pakai kulit. Bayangkan kalau durian nggak ada kulitnya jatuh di bawah. Bayangkan kalau kelapa nggak ada kulitnya, kira-kira gimana Kang Abu? Gimana cara menyimpan air di kelapa kalau kelapa nggak ada kulitnya? Benar. Dan memang kenapa harus ada kulitnya? Pisang ada kulitnya supaya dia bertahan lama. Supaya buah-buah hasil karma, hasil tindakan dia bertumbuh dari pohon-pohon ini bisa bertahan lama. Dan hanya akan dinikmati isinya, dagingnya, oleh mereka yang mau mengupas kulitnya. Kan kita tahu, ayat-ayat, sloka-sloka itu kan daging semua. Betul. Isinya kan daging. Betul, kalau nggak dikasih kulit, terus apa yang terjadi? Mana tahan sampai sejauh berabad-abad ribuan tahun ini, mana tahan? Buru-buru udah busuk dia. Dimakan sama apa? Kalau nggak ulat-ulat yang menggerogoti dari dalam gitu kan, atau lalat-lalat yang menyangkanya itu busuk gitu kan, dikulitin supaya yang mengupasnya mendapatkannya gitu. Terus Kang Abu pernah makan buah nggak? Menurut Kang Abu, semua pedagang buah, semua pedagang es buah mengupasnya dengan cara yang sama nggak? Beda. Iya. Apa kita perlu peduli dengan cara mereka mengupasnya? Keren. Udah jusnya nikmati aja, udah isinya. Benar, Pak Wayan. Ngapain sibuk si A ngupas, si B ngupas? Hasil kupasannya apa? Kok kayaknya ini bagus ngupasnya, tapi ternyata dagingnya tuh mangga masem. Mau jus masem nggak? Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Ada yang jelek cara ngupasnya, banyak kebuang, tapi dapat sedikit lah dia. Tapi enak jusnya. Kan jus enak yang dinikmati.
Jangan peduli siapa mengupasnya. Kamu pedagang buah apa bukan sih? Kamu nggak punya hak loh mengupas buah yang harus. Ngapain kita memponis orang ini berhak mengupas buah? Bahkan orang yang mau menikmati sendiri isinya dia bisa ngupasin sendiri kok. Nggak harus dibantu ngupasin orang lain. Begitupun ayat-ayat, sloka-sloka, ajaran agama yang merupakan buah perenungan orang-orang suci di masa lalu. Kalau kita bisa mengupasnya, ngapain juga nunggu orang lain ngupasin kamu? Benar, repot amat. Benar, Pak Wayan. Tapi hormati, kalau kita lagi buat pergi ke dagang es buah, jangan juga bilang, sini Pak, aku kupasin. Nggak bisa, biarin dia yang ngupasin. Dia lagi dagang. Dagang, ya. Jangan ganggu orang dagang. Jangan ganggu orang dagang, udah biarin aja. Oke, keren Pak Wayan. Biarin orang ngupas. Keren Pak Wayan, itu keren banget sih. Wah, luar biasa sih. Pak Wayan pengen sedikit mengaitkan juga bahwa ya ini deh bahasa-bahasa yang menarik ya, bahwa kitab suci yang langsung dibikin sama Tuhan itu kan tubuh, Pak Wayan. Iya kan? Ini tuh adalah kitabul mubin lah kalau kata bahasa Arab tuh, yang nyata, yang top lah gitu kira-kira. Tapi yang menarik adalah orang bisa percaya tulisan, tapi dia lupa untuk menggali diri gitu. Padahal kan ini yang benar-benar, contoh gini Pak Wayan. Ketika apalagi ya tadi kalau ngomongin balik lagi ke buah, orang diceritain mangga manis, dia nggak pernah ngupas, dia nggak pernah nyobain, dia langsung mangga manis, dah aja gitu Pak Wayan. Dan dia cuma mengulang-ulang kata mangga manis, tahu mangga nggak tahu, ngupasnya nggak, terus ngerasainnya juga nggak. Artinya apa? Dia belum mengalami atau belum masuk kepada pengalaman. Nah, bagaimana mengupas ayat sesungguhnya di dalam tubuh kita yang ini adalah kitab suci tertua, Pak Wayan? Ya, saya tanya Kang Abu. Kang Abu pernah ke dokter pasti kan? Pasti. Pernah nggak ke dokter nanya sama dokternya, Dok, ada apa dengan tubuhku? Pasti nanya kan? Kadang ketika dikasih tahu sama dokter loh yang ngasih tahu, tubuh Anda begini. Masa sih Dok? Pernah nggak nanya gitu? Iya. Bilang gitu? Iya. Bahkan Kang Abu pernah mempertanyakan tubuh Kang Abu kepada dokter yang Kang Abu anggap ahli. Gitu. Atau mungkin kedukun malah gitu. Dan Kang Abu juga mempertanyakan, masa sih Dok? Meragukan. Jadi Kang Abu mempertanyakan tentang tubuh Kang Abu sendiri, Kang Abu juga bisa meragukan hasil pembacaan atau pemeriksaan tubuh Kang Abu sendiri. Coba kalau Kang Abu tidak pernah mempertanyakan tubuh Kang Abu sendiri, kira-kira tetap bisa bertahan hidup nggak sekarang? Mungkin sih. Padahal tubuh ini kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Kenapa juga dipertanyakan kepada dokter, kepada dukun? Ketika dia membuat kita kok kayaknya aku nggak enak ya. Ketika kita nggak enak, kita pertanyakan. Jadi ketika kita membaca kitab suci dan merasa kok kayaknya nggak kena ya, kan rasa nggak enak. Betul. Kenapa nggak boleh dipertanyakan? Benar Pak Wayan. Benar. Pertanyakan sampai kita ketemu sebuah jawaban. Kalau belum klik sama jawabannya, masa sih Dok? Dia tanya lagi. Benar. Ada second opinion. Ntar ya Dok ya, saya tanya ke dokter yang lain. Ntar ya Pak ya, saya tanya kupasannya kepada yang lain. Kan boleh. Kalau kitab suci adalah tubuh kita dan tubuh kita adalah kitab suci, pertanyakan. Betul. Kalau kita ingin sehat. Betul. Betul Pak. Kalau pengen sehat itu ada why-nya, ngerti buat aku, bukan ya maksudnya ngunyah aja, maksudnya atau telan aja apa yang disampaikan statement dari yang di luar gitu kira-kira Pak. Misalnya kalau Kang Abu saya katakan, ini Kang Abu sudah anggaplah Kang Abu luka, berdarah, terus pincang juga karena jatuh, terus saya bilang, Kang Abu sehat sekali gitu. Percaya sama yang mana? Orang jelas-jelas sakit. Udah jelas sakit. Iya. Jadi ketika Kang Abu dikatakan ini kitab suci kita, kitab suci yang paling bagus gitu. Lalu Kang Abu langsung percaya. Padahal ketika Kang Abu sendiri membaca jadi bingung. Percaya pada kebingungannya apa percaya pada kata orang lain? Percaya pada orang lain yang mengatakan kita sehat sementara kita merasa ada kepincangan? Betul. Kan kita yang merasa. Bener banget. Cuman ya itu tadi bahwa saking si beliefnya kuat banget, yang dirasain semakin semu, yang dianya kayaknya omongan ini bener deh. Yang akhirnya kita jadi kekurangan percaya diri gitu loh Pak Wayan. Persis. Ketika orang tidak percaya diri, nah itu. Kemanapun dia bergantung. Ketika orang lagi hanyut nih Kang. Hanyut itu kan penderitaan Kang Abu. Iya. Ketika dia melihat, ada sesuatu yang bisa dipegang, dia pegang. Sekalipun ternyata yang dipegang itu adalah dahan yang berduri. Dia pegang. Kenapa? Takutnya dia melepas itu.
dia pikir dirinya tidak akan selamat kalau tidak berpegang pada dahan berduri. Padahal kalau dia ngalir aja sambil sedikit-sedikit minggir, kan akhirnya sampai di pinggir juga. Betul. Hanyut boleh, tapi kan bisa kita hanyut sambil minggir. Betul. Dan ketika dia memegang lahan berduri, semakin kencang cengkeramannya, semakin berdarah, dia lupa untuk bahwa ya ini jalan hanyutnya untuk sampainya di sini gitu loh Pak Wayan. Itu banyak yang dihanyutkan oleh kepercayaan yang membabi buta terhadap dahan itu. Oke. Kenapa? Dia nggak percaya diri. Kalau orang sudah bisa berenang, dia nggak peduli. Mau dahannya kayak apa, bahkan, wah aku nggak pingin, aku lagi pingin berenang. Betul. Bahkan bila perlu dia berenang melawan arus untuk menguji dirinya. Betul. Wah menarik Pak Wayan, menarik. Ntar ini kita masuk dulu. Ya. Wah asik sih Pak Wayan. Makasih ini banyak banget insight sih Pak Wayan. Ya. Dan kembali kepada si ledakan tadi Pak Wayan. Ya. Apa sih kalau Pak Wayan boleh kasih tips and trick ya untuk si spiritualitas kita ini berkembang gitu Pak Wayan. Tips apa sih supaya spiritualitas kita tuh nggak mandek, ledakannya selalu ada dan kita selalu bisa mengambil pesan yang benar-benar esensial gitu Pak Wayan. Bukan gini, kita tahu bahwa pembelajaran dari luar itu jembatan kan, karena kan ujungnya ke dalam gitu. Nah, supaya kita bisa benar-benar mencicipi ledakan sendiri yang kalau tadi bahasanya kupas sendiri, icip sendiri dan menikmati, gimana sih Pak Wayan? Kalau kita disuruh tepuk tangan nih Kang Abu, gimana caranya tepuk tangan dengan satu tangan? Nggak bisa kita. Kita butuh dua tangan, menyatukan dua tangan, ledakan. Dua hal, sehingga orang yang bisa merasakan ledakan itu, penyatuan positif negatif dan sebagainya itu, ketika kita selalu siap untuk menerima protagonis, antagonis, tesis, antitesis dan sebagainya. Segala paradoks itulah yang membuat kita bisa mengalami peledakan gitu. Jadi ada yang mengatakan 6 oke, ini 9 oke, akhirnya kita sendiri yang mengalami Jadi untuk bisa mengalami ledakan, lagi-lagi hubungannya adalah jangan tertutup pada persepsi orang lain. Oke Pak. Ya, itu intinya. Kalau kita tertutup, kita kan nggak bisa melihat segala sesuatu di alam 3 dimensi ini. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu. Kalau kita dari sini, kameranya di sebelah barat. Kamera mengatakan bukan, kamu di sebelah timurku. Dia bilang begitu. Betul. Benar. Jadi kalau sudah begitu, yang mana yang benar gitu? Dua-duanya benar. Dua-duanya tergantung siapa yang berkata kepada siapa. Gitu. Nah, kalau kita mau O itu kan yang satunya U, yang satunya U. Kenapa yang satunya U? Karena dia berpegang pada satu sisi. Ini mengatakan 6, itu 9. Yang mengatakan ini 9, yang 6 mengatakan apa? Itu 6. Tapi U sama U, O. Iya, jadi gini ya. U sama U, O. Iya, oke. Jadi kalau sudah menyatukan U sama U, makanya kita selalu bilang, si A mengatakan ini benar, si B mengatakan ini benar, sama-sama benar pada dirinya, ini disalahin, ya memang itu tujuannya. Dan semesta menciptakan, masa sih Kang Abu mau diciptakan dengan berapa mata ya? 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Ya, jadi 360 gitu ya. Kayak mata hewan-hewan yang segala sesuatu dia gitu kan, nggak mungkin, nggak enak sekali, nggak enak banget kan gitu. Maka kita butuh orang lain sebagai backup kita untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh kita, ya kan? Kita butuh orang lain untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh kita. Kita butuh orang lain untuk mendengar apa yang tidak terdengar oleh kita. Nah, itulah fungsinya orang lain, Kang Abu. Ya, sehingga ketika kita tidak mau menerima apa yang dilihat orang lain, didengar orang lain, gimana caranya coba? Ya. Kita kan nggak ahli dalam musik, nggak peka dengan suara musik. Tapi ada orang yang diciptakan peka dengan musik, sehingga dia berhasil meramu sedemikian rupa not-not, irama, lirik dan sebagainya menjadi nyanyian indah. Dan kita tinggal menikmati semua proses yang sudah menghasilkan lagu. Ya kan? Betul. Itu sebagai orang mau belajar spiritual, kita siap-siap aja menerima yang dicapai oleh orang lain. Nanti kita lebih besar lagi gitu. Justru kita terima kasih kepada perspektif yang berbeda ya Pak Wayan. Kita nggak usah ngalamin, dapat. Dapat. Gitu. Benar sih. Kang Abu makan ikan pernah mancing?
Iya sih enggak. Biarin nelayan, tugasnya menelayan, Iya, bener. tugasnya tukang masak, tugasnya orang-orang yang menanam cabai. Jangan aku pingin makan ikan sambal terasi gitu misalnya. Terus mancingnya kita, nanam cabainya kita, bikin terasinya kita. Kapan matengnya? Keren. Udah biarin aja mereka punya pekerjaannya. Wah, keren. Kita nikmati bersama-sama. Semua ada porsinya ya Pak Ada Wayan. porsinya. Udah dikasih nikmat aja udah. Udah dikasih nikmat aja nggak mau menikmati. Kang Abu pasti berat melewati masa-masa pembelajaran diri, ngapalin Al-Quran, mempelajari semuanya sampai di titik ini. Yang sekarang nonton kita itu kan tinggal menikmati. Betul. Proses panjang itu. Betul. Proses panjang saya sampai sakit leher. Tinggal nikmati. Baca buku, nyetik apa, tinggal dengar, nggak usah ngapa-ngapain kasaran kata betulnya Pak Wayan. Tapi gitu. Nelayan susah payah nyari ikan. Petani susah payah nanam ini, belum lagi kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita tinggal menikmati dan makan. Itu kan tindakan, makan tindakan. Kalau kita nggak melakukan tindakan, maka semua yang menjadi nikmat itu nggak ada gunanya. Dan setelah kita makan pun nggak kita jadikan energi ini sebagai gerak. Obesitas, menyakitkan. Hal yang sama terjadi. Kita berdua ini mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, dinikmati. Tapi kalau yang menikmati tidak menggerakkannya menjadi energi, perbuatan, amal, nggak ada gunanya. Obesitas ilmu ya. Obesitas ilmu. So